Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita bakal reaction nih vlog dari Piko Pomal ya, dimana yang berjudul Piko Pomal ke bandara bareng tapi beda pesawat guys. Ini drama penerbangan yang mau menuju ke Padang. Kita langsung aja ke videonya ya. Check it out. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Akhirnya saya bisa juga pulang kampung. Oh, ini udah sampai ke drama Padang ya guys, Bandara Internasional Minangkabau ya. Masya Allah. Tapi semua pasti ada hikmahnya. Jadi kita lalui aja semua prosesnya. Sekarang benar sekali ya. Dari pesawat dan sekarang saya mau menuju bagasi dulu ya. Barang sudah ambil, sekarang saya sudah sampai di luar. Oh, alhamdulillah kita sampai di Padang. Ini Piko belum sampai apa gimana ya? Kok nggak ada ya? Cuman Pomal aja sendiri ya. Alhamdulillah sampai di rumah. Oh, ini ya situasi di rumah Pomal ya, di Padang ya guys. Dan my sweetie twin. Oh, ini dia sang istri ya. Pasangan yang selalu bersama ya, walaupun ada keadaan apapun ya guys. Kok bapak? Bapak gede. Makasih ya sayang. Oh, ini bapak gede banget ya. Mari kita kopi dengan bakpo ya guys, enak banget ya. Baru sampai langsung disuguhi itu ya oleh sang istri tercinta di ya. rumah, sampai di Padang dengan segala drama yang terjadi hari ini, saudara-saudara. Jadi hari ini dramanya Papi. Oke, apa aja nih dramanya nih? Kita pengen dengar dari penjelasan Piko Pomal lah guys. Penerbangan tadi pagi ya yang nah itulah saya udah feeling. Tadi saya harusnya flight jam 10.25 bareng sama Rafiko Isnaini dengan enggak bandara beda ya, maksudnya terminal beda. Saya sengaja ambil yang di maskapai yang di terminal itu yang. Nah, harusnya saya penerbangan jam 10.25 sama kita dengan satu kode booking itu Garuda. Tapi dengan alasan persyaratan saya sambil makan ya, lapar ini belum makan siang. Sekarang udah jam berapa ya? Sekarang udah jam jam 3 lewat. Udah jam 3 lewat. Tapi tadi dia udah masak nasi loh. Oh ya? Jam 3 ya. Ya, maksudnya saya belum, ini buat ganjel dulu. Belum makan siang tadi. Kirain udah diituin pakai. Udah ganjel tadi, di tas saya ada oatmeal yang saya bilang itu. Jadi kita tuh satu penerbangan seharusnya. Jadi tapi dengan segala drama. Pokoknya gini, skenario dari Allah dengan gitu. ya kayak memang skenario dari Allah. Jadi dengan alasan persyaratan kita nggak lengkap. Nah, jadi salah satu dari kita hanya bisa terbang. Padahal yang kita takutin tuh adek. Padahal yang kita takutin itu ya sayang yang saya nggak bisa berangkat. Iya. Saya itu. Iya loh kan? Ada kaget. Kata saya, kok sayang jadi, kata saya. Akhirnya daripada tiketnya hangus dua-dua, jadi lebih baik berangkat satu untuk lebih efisiennya. Yaudah berangkat satu, karena tadi orang Garuda juga bilang gitu ya. Sembari saya nyelesain surat-surat dan segala urusan dan segala atributnya. Jadi buat saudara kalau mau berpergian pakai penerbangan memang harus disiapin. Kita tuh salahnya bukan, kita sebenarnya udah prepare. Dan sehari sebelum berangkat pun kita udah kemarin ke petugas puskesmas Cempaka Putih ya. Saya Cempaka Putih nanyain. Karena ini Piko habis positif, dan sementara persyaratan penerbangan itu dari pemerintah harus ada surat vaksin, PCR dengan hasil yang negatif, sama EHAK, sama tiket, sama orangnya orang yang akan berangkat. Nah, itu kita udah nyiapin itu semua, tapi pas sampai di sama petugas puskesmas itu kita pada udah antri loh vaksin berdua-dua. Ternyata
Viko nggak boleh vaksin karena habis terpapar, jadi harus menunggu 3 bulan setelah itu baru bisa vaksin. Nah, sementara saya kan tidak terdaftar positif, tapi Jadi nggak boleh karena divaksin pas ya di kalau interview, udah saya diduga terpapar positif COVID ya. dan Diduga ya. diduga karena Diduga pas dia positif ya, nanya Mama, ya. gejala saya itu memang sebelum Viko dinyatakan positif waktu itu, saya 2 minggu sebelumnya memang Duluan pakai yang bergejala ya, gitu. jadi saya diduga positif. Saya minta surat keterangan. Mereka nggak bisa ngeluarin surat keterangan, katanya Oke. nanti di bandara ceritain aja. Jadi Kayak begini, kalau mau berangkat kata ya dia. sekarang Ternyata nggak agak bisa susah ya, cerita, harus cuma lengkapin cerita. Jadi dulu semua ya prosedur tetap persyaratan-persyaratannya ya harus guys. sampai bandara. Baru boleh Kita udah feeling ya, berangkat gitu kita ya. udah feeling pasti nanti kita akan ribet Ya, di bandara. seperti yang sudah terjadi sama Ada Mama dan Viko ya guys. minta di, Nggak mau nutupnya. Sayang banget ya dia padahal minta- booking ya, akhirnya, udah sama-sama ya, jadi harus Viko beda itu pesawat udah gitu ya. aman, Gimana karena itu pasti surat positifnya ada khawatir sama saya gitu ya. Satu sama kita lain gitu tunjukin ya, tadi, karena akhirnya beda di situ pesawat bikin ya. keterangan apa Tapi alhamdulillah 3 udah sampai bulan, dengan selamat 3 ya ke bulan ditunda Padang ya, ya. ditunda vaksin selama 3 bulan. Nah saya kan tidak terdaftar, akhirnya saya minta vaksin, tapi saya diduga positif. Nah surat positif saya nggak ada. Jadi Di situ ngambang bingung, gitu. akhirnya disuruh minta surat keterangan dokter. Diduga positif Akhirnya, aduh, Komal ya. Padahal yang positif itu mengurus Mami surat Viko ya. itu, untung kita nyampe di bandara itu jam 7 untuk penerbangan, jadi memang lebih cepat itu aja. Kita lebih cepat aja, tetap saya nggak bisa menyelesaikan semua surat-surat. Iya. Saya akhirnya masih menunggu semua Kita surat-surat, jam 10, kita berangkat dari rumah jam 6 lewat 30-an lah. dan akhirnya saya dibikinin surat keterangan dokter dari Padang, dan itu diurusin sama manajemen Padang. Oke. Diurusin sama Dodi sama Mas Rinto, bayang nungguin surat itu. Kan saya tadi kan saya tadi Ya, bilang penuh deadline-nya drama sampai ya. jam berapa? Sampai Ya, jam 9.30 kata Bapak itu kan. Kalau sampai 9.30 ini akan close. Nah, udah 9.30 saya bilangin ini tinggal nunggu stempel dari dokter, karena harus ada stempel kan. Surat keterangan kesehatan saya. Jadi Viko nggak Dari tahu ya dokter kalau saya di Komal Padang, karena diurusin dokter pribadi saya di Padang ya guys. Nah, Sampai sebegitunya ya. menunggu stempel aja itu nggak Sampai bisa. Akhirnya ketat Bapak banget itu ya ngasih di tengah bandara ya, waktu guys. sekitar Karena 5 menit. untuk 5 menit itu keselamatan prosedur semua dari ya, rumah jadi sakit. diberlakukan Dokter seperti yang di itu. Padang juga nggak bisa. Jadi saya akhirnya saya putusin untuk di refund. Awalnya di reschedule ya, di reschedule 1 ke besok. Di reschedule 1 ke besok. Aduh, nggak mungkin lah. Saya udah di bandara, balik lagi ke apartemen. Habis itu Capek di jalan. besok pasti persyaratannya masih sama. Saya bilang, udahlah. Karena Garuda hanya ada 1 penerbangan sehari ke Padang. Saya putusin, saya ambil maskapai lain. Udah diangusin aja 1. Terus daripada angus dua-duanya, saya berangkat dulu dengan membawa setengah dari barang kita. Bayangin akhirnya kamu. Oke, jadi itu ya kronologi kenapa Viko Komal Oh, iya. sampai Wanita beda pesawat ya. Jadi Jauh. Komal berangkatnya belakangan ya guys, karena Dan masih tiketnya lari-lari harus karena hangus ya. mepet banget. Karena mengurus persyaratan-persyaratan Kan udah yang fitness ya. diperlukan ya guys. Karena udah nge-gym ya. Iya. Dorong mobil aja bisa kemarin. Tangan kiri. Aduh, saya sambil minum ya. Jadi akhirnya Viko berangkat duluan sendiri dan saya ngelanjutin ngurusin surat-surat. Sampai akhirnya tahu nggak? Semua surat saya minta kirimin. Sampai akta perusahaan. Iya, itu yang lucu. Ini surat apa? Ini ngapain? Bayangin, Kemana, Pak? saya nggak mau nanti ribet lagi. Semua akta perusahaan, surat pajak saya, NPWP saya print, surat keterangan dokter selesai semua udah. Saya tuh mau ngeplok tapi nggak tegang. Tapi Karena kesini- tadi kesini- saya ribet kesini- banget, aduh, pokoknya penuh drama deh. Saya Penuh sendiri. drama, udah saya dehidrasi. Iya. Saya hanya saya suruh duduk aja nunggu, saya bolak-balik ke sana Penuh sini. perjuangan ya guys. Ya. Semua surat-surat Saya akta nggak mau notaris bayar perusahaan, Saya nggak mau surat bayar izin tadi. usaha, semua Banyak saya banget print ya. semua. Kurang apa lagi karena saya saking keselnya ya. Nah, sayang tahu nggak ya, yang ibu pertama waktu validasi itu pas saya bilang, Bu, ini semua surat saya dan ini surat keterangan dokter saya. Saya bilang, sudah aman apa belum? Kata saya gituin.
karena penerbangan saya yang pertama tadi sudah angus, Bu. Sampai ibu itu bilang begini, loh kok bisa hangus? Oh nggak bisa gitu, sini saya urusin. Duh, saya bilang, Bu kan ibu tadi yang minta surat-surat saya, minta surat keterangan dokter saya karena saya tidak terdaftar, karena saya tidak bisa vaksin, tapi saya juga tidak terdaftar positif. Iya. Nah ibu minta surat ini, surat A segala macam. Nah ini semua udah saya anggap. Di situ juga nggak mau mereka. Nah oh ya, saya bilang begini, oke kata saya divaksin aja, karena di bandara tuh ada vaksin. Saya bilang vaksin aja saya di bandara, vaksin saya sekarang nggak apa-apa kata saya. Mereka nggak mau vaksin saya, bayangin mereka nggak mau vaksin saya. Jadi bingung gimana Jadi ya? dan akhirnya mereka minta saya ditunda juga vaksinnya karena kan saya terduga positif tapi tidak terdaftar, kan anehnya begitu. Sementara semua birokrasi di Indonesia itu semua harus, mereka bisa ngertiin kita. Tapi persyaratannya harus ada hitam di atas putih. Nah, Ya, itu jadi bayangin. Ribet banget Jadi ya. surat itu penting. Mau Jadi perjalanan kalau memang sekarang ada ya, apa-apa guys. itu memang Minta. kalau ada terasa gejala apa segera Langsung tes periksa dan minta suratnya dan di print karena itu penting banget. Dan akhirnya ya kita ribet. Dan mereka saya bilang vaksin aja saya sekarang. Nggak bisa. pada saya udah di screening, udah urus antri. registrasi, udah antri. Pas di bagian dokternya nggak mau vaksin saya. Ya Karena udahlah. kita harus konsul dulu sebelum Iya. Terus balik lagi ke ibu tadi. Sampai ibu tadi bilang begini, sini saya urus kata dia. Nggak bisa Bu, udah angus dan istri saya udah berangkat kata saya, tiket saya juga udah. Kenapa bisa begitu? Biar saya ke situ. Nah, jadi mungkin ibu tuh merasa bersalah kali ya. Terus saya bilang, Bu nggak usah kata saya, nggak apa-apa kata saya, karena saya udah ikhlas ya. Ketika kamu udah berangkat, terus tiket saya udah angus, sudah saya ikhlas karena aja kita gitu. nekat memang kan. Saya Maksudnya ikhlas aja. bahasanya. Ya, tapi kita juga sudah akan Ya. memprediksi pasti akan ada masalah, makanya kita datang lebih Jadi cepat. papi nggak marah-marah. Ya, Papi saya kalau nggak di marah-marah. dalam pesawat emang marah. Saya nggak marah-marah karena memang saya udah memprediksi akan ada masalah. Saya nggak marah. Saya malah bilang ke ibu itu, Bu, udahlah Bu, nggak usah dimasalahin kata saya. Saya ambil penerbangan setelah ini. Terus dia bilang kan Garuda nggak ada, adanya besok. Nggak apa-apa Bu, saya ambil penerbangan lain kata saya. Dan dikit Sekarang, kan. iya, karena kalau saya besok PCR saya itu sudah tidak berlaku Berlaku lagi. lagi. Validasi Oke, yang jadi tadi PCR itu tuh, sudah proses setengah jalan, mesti diulang lagi besok. Itu dalam pikiran saya. Iya. Besok Tambah diulang lagi dengan menguras waktu persyaratan ya. sama. Udahlah, saya bilang saya ambil penerbangan Citylink yang siang setelah ini. Untung satu terminal sama terminal Kenapa dia 3. nggak mau ucapin aja sih kalau dia memang Setelah dia tahu tiket saya angus, dia berpikiran udahlah kalau Kita tahu aja. kalau tahu gitu tadi saya dari tadi nggak dipermudah urusan saya. itulah kadang-kadang. Terus saya bilang tadi sama saya apa enggak, kata ibu yang jilbab itu, yang kan ada ibu jilbab itu yang nggak berumur sampai satu. Kesel yang tuh ya. Kan. Pasti Dia bilang dalam sama hati ibu, pasti kesel ya. Cuman mungkin bukan saya ingat udah kok, kata siap-siap saya, mau "Mungkin berangkat gitu, mirip ada sama aja saya," kata ibu. kesalahan Bayangin, ya, guys. Ini bener. Sampai ibu tuh bilang Tapi mungkin mirip. formal Saya biasa bilang, aja tadi dia. Ibu sama Mbak yang ini, Mbak itu malah bilang begini, enggak kok, enggak sama saya kata dia. Bayangin, masya Jadi Allah, mereka saya belum takut. pikir. Tapi dari ngelihat Mereka dia takut bercerita dimasalahin, padahal formal ini saya agak lagi sedikit tidak ngegas ya. emosi. Pasti ada Saya emosi gitu ya. Iya, saya lagi tenang aja gitu loh. Saya lagi nyantai aja. Saya sudah ikhlasin semua, pasti ada hikmahnya kata saya kan. Oh benar Itu sekali. memang ada hikmahnya yang saya ceritain sama sayang tadi ya. Ya udah akhirnya, dan untung di situ ada dokter pas. Jadi pas saya balik lagi itu orang pas validasi udah sepi. Jadi Karena nggak ada karena penerbangan, karena di terminal 3 itu kan cuman ada Garuda masih Citylink. Nah pas ada dokter di situ, dokternya bilang ini ada masalah apa, saya ceritain kronologisnya sampai akhirnya bilang dokter itu, oh ya sudah, ini mana surat keterangan dokternya yang dari Padang kata dia. Saya liatin, tapi nanti ini semua diliatin lagi ya di dalam ya. Nah pas dokter itu bikin di situ sama dengan status saya yang pasca positif COVID, jadi di pending 3 bulan. Nah akhirnya pas saya check-in di Citylink, saya bikin surat begitu ribet kalau nggak dari ribet. standar itu. Saya bikin surat pernyataan di Citylink kalau saya pasca COVID gitu, terus tanda tangan, ada surat pernyataan gitu. Sampai ke dalam ternyata memang benar, kalau di luar udah ribet,
mereka takut nanti sampai ke dalamnya ribet. Jadi kalau dari luar udah aman, ke dalamnya aman. Karena dari luar ke dalam itu ada 4 kali pemeriksaan. Benar sekali. Iya kalau Garuda enggak sekali dong. Iya, ya Allah. Tapi kan validasi Iya, sekali. sekali. Habis itu pas mau masuk, Pas pas check in, validasi sekali, check in counter sekali, pas mau masuk sekali, mau masuk ke dalam gate sekali, mau naik sekali, kan benar 4 kali. Benar sama, Citylink juga gitu. tapi Citylink ada yang nggak diperiksa. Kamu apa Garuda? Oh masuk aja Kak. Oh Garuda, ya Garuda kan. Nah tadi tuh untung yang di awalnya kita Garuda, jadi yang ngurusin kita di awal tuh memang orang Garuda. Memang orang Garuda, thank you ya Garuda. Tapi yang meribetkan tuh memang kadang-kadang personal yang di depan, Luar, iya. yang di front depan, yang di front line tuh yang paling depan sekali. Nah itu kadang-kadang yang meribetkan, kadang ketemu sama orang yang cincai aja gitu, kadang-kadang ketemu sama yang rempong gitu. Ya udahlah, kayak ibu tadi tuh pas dia tahu tiket saya angus 1, malah dia yang simpatik, dia yang tiba-tiba yang kasihan lihat saya malah nggak ada masalah lain, sampai bilang, sampai dokternya heran, sampai mbak yang itu juga heran, ibu itu sampai berdiri, ayo kita ke sana, kata dia, kita ke Garuda, nggak bisa angus seperti itu, biar saya yang ngurusin. Kata saya, Bu, udah nggak apa-apa Bu, saya ambil penerbangan siang, kata saya. Iya, untung ada kita pagi ya, jadi masih Iya, ada jadi pesawat masih lain. ada pesawat siang. Kalau enggak, Batik sore ke Padang. Jadi cuma ada 3 penerbangan ke Padang dalam sehari. Garuda hanya sehari pagi, Citylink hanya sekali sehari siang, dan Batik sekali sehari sore. Pindah validasi. Kalau Oh, enggak. kalau Batik pindah terminal yang aja. makanya saya ambil Citylink gitu. Sorry saya nyebut maskapai, tapi memang Tapi semuanya realnya memang iya. seperti itu gitu. Oke, saya lanjut minum udah. Tapi Garuda emang best. Cara dia itunya yang Oke, minum dulu ya. Karena dari tadi Iyalah dia mengungkapkan bintang 4 ke 5. Kalau nggak salah udah bintang 5. isi hati Pomal ya waktu Bintang 5, kalau di Citylink penerbangan bandara ya bintang guys, 4. dicerita sama istrinya dan sama Pipo Iya, pembeli iya. semua ya. Ya, Gimana alhamdulillah lah. dramanya. Ada hikmahnya, mau memang berangkat ada ke hikmahnya. Padang ya, Ada penuh hikmahnya. likan-liku Saya ya. tadi ceritain Tapi akhirnya ada 2 sampai juga kejadian dan itu selamat. di Alhamdulillah. penerbangan saya yang Citylink itu. dan akhirnya di situ terlihat oh iya saya Saya berpikir mungkin saya harus naik Citylink dan saya Karena harus naik ini- penerbangan, dan penerbangannya jam yang segini gitu. Tadinya tuh yang saya lihat di aplikasi, saya kan biasanya ambil di aplikasi ya. Ambil di aplikasi itu awalnya masih ada. Pas setelah saya antarin sayang dulu, pas sayang udah boarding, saya kan duduk dulu, ambil nafas, maksudnya ngelegain diri dulu. Nah, saya cek lagi aplikasi saya udah nggak bisa. Akhirnya saya ke counter, tadinya saya mau ngambil Batik, berarti pindah terminal, tapi saya kepikiran saya langsung ke counter aja. Saya ke counter Citylink, ternyata masih ada penerbangan jam segitu. Di aplikasi memang nggak bisa, karena biasanya tuh 2 jam Iya. udah last minute itu udah nggak bisa di tapi aplikasi. kalau kita langsung ke kontaknya Dan ternyata langsung saat saya selesai ambil tiket dan saya print boarding pass, mulai dari print boarding pass itu ada hikmahnya, sampai ke pesawat, sampai landing ada hikmahnya. Masya Allah, Masya Allah. Tuhan punya rencana memisahkan skenario yang sangat menarik. memisahkan saya dari istri saya, dan istri saya harus berangkat lebih dulu. Mungkin kalau saya berangkat dengan sayang, saya pasti lebih mengurusin sayang, lebih mendahulukan sayang, pasti. Karena saya pasti memprioritaskan istri saya. Setiap kejadian itu Tapi pasti ada karena kamu hikmahnya ya masih guys. muda dan kamu ada tenaga ya, Wah, kamu bener-bener diberangkatkan suami lebih yang- dahulu. Paham nggak? Iya. Kamu Ya, diberangkatkan lebih dahulu. akhirnya ada ideal ya, Saya selalu berangkat sendiri menduluin karena saya istrinya harus ya guys, mengurus biarlah dia ada terlambat dua tapi istrinya pasangan, biarlah duluan gitu. nenek-nenek dan kakek-kakek yang Daripada, masih saya urus. ikutan Dan ribut disitulah ya. hikmahnya. Pas saya di pesawat, Masya Allah, mungkin ini hikmahnya saya harus pisah dengan istri saya, karena misalnya kalau saya dengan istri saya pun di penerbangan itu pasti saya lagi fokus ngurusin kamu, bawain barang kamu, Jadi nemenin nggak kamu. Jadi nggak terlihat orang terlihat. sekitar. Kadang gitu Iya, memang. dan akhirnya karena saya sendiri, jadi fokusnya jadi saya melihat orang sekitar saya, ternyata ada kakek nenek pertama yang masih saya bantuin, dan saya tadi saya nggak mau nyebutin, tapi Iya, di situ biar nggak ngambang, biar nggak bingung aja. Jadi hikmahnya di situ, ada kakek nenek pertama yang masih saya urusin, dan kakek nenek kedua yang masih saya urusin sampai landing. Masya Allah, rasanya skenario. terbayarkan Iya. kekesalan Saya yang- puas. Saya berpikir yang apa ya hikmahnya, Masya Allah, apa ya hikmahnya, kata saya.
Akhirnya pas di pesawat dan saya duduk sendiri. Oh ternyata hikmahnya ini, kata saya. Kalau saya sama Sayang pasti saya lebih fokus ke Sayang dan pegangin barang Sayang, bantuin Sayang dan dampingin Sayang. Masya Allah. Benar Karena sekali. kakek nenek itu nggak ada anaknya, nggak ada cucunya juga, Dan dan bingung. mereka dalam kebingungan, sangat bingung sekali Betul. dengan Ya, prosedur walaupun, saat dia ini. sedang, Sangat bingung. Jadi saya bayangin juga orang ribet tua juga, tapi saya dia, kayak gitu. masih bisa ngebantu Aduh. orang lain Enggak gitu deh. ya. Jadi saya memang kita memang jadi manusia harus sangat peka sekali dan harus responsif terhadap orang sekitar kita dan orang sekeliling kita. Siapapun Dan nggak mesti pandang bulu ya. Ya, Maksudnya siapapun. kalau perlu ditolong ya nggak mesti siapa kita gitu dan siapa Kecuali- dia gitu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, let's do it gitu tanpa memikir alasan apapun. Setuju gitu. banget. kalau itu memang Best paling banget ya tergantung. Pomal ya guys. Dan itu pun saya itu tadi tadi lihat kata sama gua, orang-orang, walaupun dia sedang mereka lihat kesulitan pas juga landing ada itu gitu, sampai pas landing juga saya beberapa pas landing pas ambilin trolley kejadian sampai yang buat nungguin dia barang. Orang-orang terpisah mikir, dari istrinya gitu ya, kenapa terpisah dalam itu arti orang beda sama pesawat gitu ya, istrinya nenek duluan, kakek dia yang itu belakangan begitu, karena gitu. mengurus yang Saya tadi ya berpikir aja, syaratannya, kenapa mereka nggak- dia nggak- masih nggak- sempet-sempetnya maaf ya, maksudnya kenapa kepikiran nggak untuk mereka yang membantu seperti orang saya lain yang begitu, kakek nenek gitu. tadi ya. Tapi kenapa mereka melihat saya aneh gitu loh. Ya emang ada sih yang kayak gitu. Ya masya Allah lah, masya Allah. Minum Jadi dulu. segala sesuatu yang terjadi itu gak usah kita sesali. Kayak tadi kita masih terpisah, saya minta maaf sama kamu, yang maafin ya kalau kamu mesti ribet sendiri naik pesawatnya. Tapi ternyata ya nggak bisa kita sesali. Pasti ada sesuatu kenapa Saya aja Tuhan ngangkat membuat koper skenario. ke Ya atas tuh kayak karena gini. saya tahu karena saya maaf ya, karena saya kalau pakai Garuda itu bagasi saya 45 kilo saya sendiri. Iya. Nah, sayang saya 20 tetap kilo. Saya 20 kilo. Nah, jadi makanya karena saya naik Garuda, saya barang saya banyak. Nah, tiba-tiba kita terpisah, kita terpisah, dan saya udah kepikir saya pasti nggak akan naik Garuda setelah ini Betul, karena kita saya bawa tahu. koper kecil kan. Ya, dan akhirnya saya minta tolong, sayang boleh nggak barang kita bagi dua, sayang masih bawa ini dan ada barang yang mesti saya bawa ke kabin dan ini nanti pasti berat, dan dia mau saya bilang, saya yang malah risau, saya bilang nanti minta tolong ya sama Alhamdulillah. mbak pramugarinya, kata saya, kalau enggak sama mas-mas atau bapak-bapak yang ada dekat kamu minta tolong aja naikin ke kabin atas. Ternyata tadi gimana? Si angkat sendiri. Cuma pakai kelengkeng gitu doang. Jadi lucu ceritanya kan. Oh, ada tuh nggak keangkat. Keangkat lah cuma nggak nyampe. Saya maaf ya, saya pikirin itu ya. saya yakin keangkat sama kamu, tapi pasti nggak nyampe ke atasnya. Jadi kan nggak nyampe kan ya. Jadi kan Terus siapa yang nolongin? pramugari kan juga cewek. Mhm. Mungkin dia ada selah berapa orang, jadi dia nggak bisa langsung gitu. Jadi kan saya bengong lihat orang, bapak itu sebelah saya cuek banget yang. Oh, Kan ya? dia duduk sebelah saya, dia cuek, dia berdiri aja karena saya di ujung. Oke, kita dengerin drama dari Dia Piko cuek ya. aja lihat saya. Oke, siapa yang nolongin? Kata saya, terus kata pramugari, Pak, bantuin adeknya. Untung saya bilang Adeknya. Ya, kamu kalau sendiri memang kayak anak, kayak Itu aja adik-adik, pas anak adek SMA, duduk, kan anak kuliah. Adek bilang diganggu orang. Nah terus kan Oh ya? udah diangkat, kan saya cuma gini doang, bapak itu yang angkat. Kelingking saya di jalan. Akhirnya bapak yang cuek tadi yang angkat. Karena udah disuruh pramugari. Kalau adek tuh yang, kalau Citylink Lion saya nyampe karena pendek, kalau Garuda tinggi. Kalau Garuda dia Airbus rata-rata. Iya. Dan kabinnya memang agak tinggi memang, dan Garuda dia agak melengkung gitu. Jadi Ya kan? agak susah gini kan. Ngambilnya Saya dia susah. tak angkat, terus pas kita kayak gini nggak bisa. susah. Ya memang. Lucu. Dan dia nutupnya buka ke atas, mesti kita ambil yang di atas itu buat Iya. nutupin yang ke bawah. Nah pas buka, untung tasnya bapak itu juga di situ kan. Jadi saya bengong aja, pura-pura bengong kayak orang mongo gitu. Kenapa kamu nggak ngomong sama bapak itu? Dia cuek banget, yang orang tuh ada kan, saya dari mana, misalnya gitu kan. Nggak ada yang, Hmm. ih cuek banget.
Ya saya apalagi kalau saya orang cuek saya lebih cuek kan. Iyalah, dan nggak Kecuali pantas juga ibu-ibu. kamu. Ya kecuali ibu, baru saya mau bilang, dan nggak pantas juga kamu Ya. memulai omongan duluan karena kamu cewek kan. Kecuali ibu-ibu, benar. Saya Kecuali cuma bilang ibu-ibu. makasih ya kata saya. Terus saya duduk karena dia di pinggir, saya di ujung sana. Udah saya duduk sampai Begitulah. selesai. Drama kita hari ini, yang penting alhamdulillah kita sudah sampai di rumah kita yang sudah lama kita tinggalin ini. Alhamdulillah udah sampai di rumah ya. Sudah berantakan, sudah berdebu tadi, sudah ada sarang-sarang kelelawar tadi. Adik saja kerupuk itu kok dibuang. Waktu saya lihat kerupuk itu udah berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah bunga-bunga saya tuh masih hidup. Baiklah, sekarang kita sudah ganjel dan saya sudah sholat jamak tadi, dan sekarang kita mau ketemu keluarga kita. Tadi rencana mau langsung ke Karang atau ke butik, cuman kan kita nggak mau ya. Ya Allah, leher baju saya keriting, baru sadar saya. Tapi yang keriting-keriting begini itu bener loh, yang keriting begini itu yang nikmat di rumah, bener, sumpah nih. Yang lenyoy begini tuh aduh enak banget tuh. Saya memang suka ya yang melihat begini tuh yang paling nyaman rumah. Jadi kita masih pulang dulu karena kita akan menemuin orang tua, nemuin anak-anak. Jadi lebih baik kita pulang dulu, mandi bersih-bersih dan ganti baju. Sekarang kita mau ke rumah dan ketemu Mama Eli, mau ke rumah Mama Eli. Dan kebetulan lagi ada anak-anak di rumah. Oke, sampai di sini dulu cerita kita dan drama kita hari ini. Sampai ketemu dengan cerita kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi ya kita dengar ya penjelasan dari Viko Pomal ya, gimana drama mereka di bandara saat mau Padang ya guys. Bener-bener ribet ya, gua aja dengernya itu gimana gitu ya, karena emang sekarang kalau mau bepergian ke luar kota atau keluar daerah melalui bandara itu emang agak sedikit rumit ya, karena itu emang sudah peraturannya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ya guys. Dan di sini Pomal menanggapinya dengan santai gitu ya, dia mengikuti aturan gitu ya. Dia suruh istrinya berangkat dulu, dia yang belakangan gitu ya, karena dia nggak mau istrinya ikut ribet ya, karena juga susah nanti kalau berdua mengurus yang diperlukan di bandara guys. Wow, amazing ya. Oke guys, itu tadi reaction gua. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya, like, komennya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video reaction saya selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.